Dua desa dari Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, yakni Desa Ketare dan Desa Segalanyar, terlibat bentrok. Dalam sebuah video amatir, puluhan warga terlibat bentrok dengan membawa senjata tajam. Peristiwa ini terjadi lantaran adanya warga dari Desa Ketare yang terciduk saat mencuri lampu reklame di Jalan Bypass Bil Mandalika. Kemudian pelaku pencurian dihakimi warga. Tidak terima pelaku pencurian dihakimi, warga Ketare pun langsung turun dan terlibat bentrok dengan warga Segalanyar. Akibat kejadian ini, dua warga luka-luka akibat terkena senjata tajam. Korban pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, TNI Polri berjaga di perbatasan dua wilayah tersebut dan telah melakukan penyekatan untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Salah seorang warga Ketare tidak mencuri lampu reklame, papan reklame yang di ujung sana. Ketahuan sama warga Dusun Kadek, hanya dipukuli. Kita evakuasi dan kita amankan. Tadi warga Ketare tidak terima kejadian itu. Sehingga terjadilah kejadian yang seperti yang akan diketahui tadi. Warga dihimbau untuk menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang diinginkan untuk tetap menjaga kondusivitas. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beginilah detik-detik video amatir milik warga yang memperlihatkan sebuah bangunan rumah milik Lukman Muhammad, warga Kampung Sidojoyo, Kelurahan Pagar Kukuh, Wonosobo, Jawa Tengah, hanyut tergerus arus sungai yang sangat deras. Rumah yang berada di pinggir sungai langsung ambrol, terbawa banjir. Beruntung 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Banjir bandang juga mengancam belasan rumah warga lainnya yang berada di pinggir sungai. Hingga saat ini derasnya aliran sungai mengakibatkan 2 rumah hanyut terbawa arus. 2 rumah huni, ini satu langsung ambruk dan satunya bangunan terbawa oleh derasnya air. Dari data BPBD Kabupaten Wonosobo, selain banjir, longsor juga terjadi di beberapa titik pada waktu yang sama. Petugas diterjunkan di beberapa lokasi untuk membantu warga dan mendata kerusakan yang dialami. Hujan deras yang mengguyur wilayah Wonosobo, Jawa Tengah mengakibatkan bencana longsor di Desa Kuadungan, Kecamatan Kalikajar. Akibat kejadian ini, sepasang suami istri meninggal dunia karena tertimpa material longsor saat melintas. Di mana isor? Tangannya ya? Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah. Inilah video amatir milik warga saat evakuasi pasca bencana longsor di Desa Kuadungan, Kecamatan Kalikajar, Wonosobo, Jawa Tengah. 2 orang dikabarkan meninggal dunia akibat peristiwa ini. Korban bernama Pujianto dan Nani yang merupakan pasangan suami istri tewas tertimpa material longsor dari tebing setinggi 60 meter dan lebar 20 meter saat melintas di lokasi. Kedua jasad korban berhasil dievakuasi setelah 2 jam oleh tim BPBD Wonosobo. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Menurut saksi mata, selain 2 korban meninggal, 2 orang lainnya juga melintas di lokasi saat longsor terjadi, namun berhasil menyelamatkan diri. Sedalam 20 meter, karena tersangkut tebing yang longsor itu sehingga pengendara dan kendaraan ikut terprosok ke sungai. Ada berapa kendaraan Pak yang terkena longsor Pak? Yang kena terlongsor kebetulan 2 kendaraan, terus yang kena musibah satu pengendara bersama. Usai kejadian, sejumlah warga berjibaku membersihkan material longsor agar dapat dilalui kendaraan. Selain itu, warga juga menumbangkan beberapa pohon untuk mengantisipasi longsor susulan. Agar dapat dilalui kendaraan saat ini, warga tengah membersihkan material longsor. Beberapa pohon harus ditumbangkan untuk mencegah longsor susulan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Panca Darmansyah, tersangka pembunuhan 4 anak kandungnya, sudah menjalani pemeriksaan pada hari ini. Sebelumnya, pemeriksaan terhadap Panca sempat tertunda karena masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Setelah sempat menjalani perawatan akibat percobaan bunuh diri, kondisi Panca Darmansyah, ayah yang tega membunuh 4 anak kandungnya, sudah mulai membaik. Pria itu sudah menjalani pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan tim penyidik Polres Jakarta Selatan karena sudah bisa diajak berbicara. Tadi malam baru ada pemeriksaan pendahuluan, jadi belum diperiksa secara tuntas ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi fisik yang ada. Jadi kita harus melihat kondisi yang ada ini, kemudian kita sesuaikan, jangan berdulu. Jadi sambil kita obati, penyidik bisa memeriksa secara pendahuluan. Penetapan Panca Darmansyah sebagai tersangka dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara dan memeriksa 12 orang saksi serta mendapat beberapa barang bukti. Polisi menyebut tersangka mengakui perbuatannya membunuh keempat anaknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terungkapnya pembunuhan 4 anak oleh ayahnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan bermula dari kecurigaan warga yang mencium aroma tak sedap dari rumah kontrakan pelaku. Polisi menyebut pelaku membunuh 4 anaknya secara bergilir dan juga direkam. Mas, ternyata yang di belakang itu bukan bau tikus, ternyata ada anak meninggal 4. Itulah kesaksian warga saat pertama kali menemukan 4 jenazah anak yang tewas di dalam kamar rumah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga awalnya mengira bau tak sedap berasal dari bangkai tikus. Warga pun terkejut saat mengetahui sumber bau itu ternyata dari 4 jenazah anak-anak yang berada di dalam kamar kontrakan. Warga kemudian melapor ke RT setempat dan berusaha mendobrak pintu rumah kontrakan yang terkunci pada Rabu sore. Mendapat laporan warga, aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi pun kemudian mengevakuasi 4 jenazah anak tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Polisi juga mengevakuasi ayah korban yang sekaligus pembunuh anak-anaknya, Panca Darmansyah. Saat itu, Panca ditemukan dalam kondisi terluka di kamar mandi karena akan melakukan bunuh diri. Polisi kini telah menetapkan Panca sebagai tersangka. Kepada polisi, Panca mengaku telah membunuh anak-anaknya dengan cara membekap. Panca membunuh 4 anaknya mulai dari usia paling kecil dengan durasi sekitar 1 jam dalam waktu rentan pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Dimulai yang pertama, anak yang paling kecil, anak korban inisial A, umur 1 tahun. Dilanjutkan anak korban inisial A juga, umur 3 tahun. Selanjutnya anak korban yang ketiga, umur 4 tahun. Dan terakhir anak korban yang tertua, umur 6 tahun. Setelah melakukan kegiatan pembunuhan ini, yang bersangkutan sempat menata barang bukti berupa mainan kesukaan dari para korban. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan tersangka Panca merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya. Rekaman pembunuhan itu menjadi salah satu bukti polisi menetapkan Panca sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga menjelaskan setelah melakukan pembunuhan, tersangka merapikan mainan anak-anaknya tersebut. Memvideokan dari setelah kejadian itu. Jadi di situ disampaikan bahwa ya memang yang bersangkutan menyampaikan kepada di video itu kalau tidurlah nak yang tenang. Ini kesalahan ini adalah kesalahan papa. Atas perbuatannya, tersangka Panca dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Sementara hingga Jumat, jenazah anak-anak Panca masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Padahal pihak rumah sakit telah memperbolehkan keluarganya untuk membawa pulang jenazah korban. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang nenek yang viral karena berorasi di mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus telah menyatakan permohonan maaf karena menyebut institusi kepolisian juga membantah melakukan intimidasi usai sang nenek melakukan orasi.
Karena undang-undang sudah Beginilah Nenek Agung Sinta yang berorasi di sebuah mobil bak terbuka dalam acara mimbar bebas mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya hari Rabu lalu. Dalam orasi lantangnya ini, Nenek Sinta mengkritisi netralitas TNI dan Polri. Video ini pun viral di media sosial. Usai melakukan orasi, Nenek Agung Sinta mengaku salah karena... Ya, saya minta maaf karena salahnya saya menyebutkan institusi awak dhewe saiki musuhe polisi karo tentara gitu loh, Mas. Nah, itu yang saya merasa salah dan saya sudah minta maaf kepada si Pak Intel itu tadi. Kepolisian juga membantah ada anggota yang dikirimkan ke rumah Nenek Sinta. Sama sekali tidak ada intimidasi atau perintah untuk mendatangi sang nenek. Ini saya tegaskan, saya pastikan bahwa itu bukan anggota Satintelkam Polres Batu. Kemudian sudah kami konfirmasi juga ke Bid Propam Polda Jatim ya terkait dengan berita itu kami sampaikan dan jawabannya itu bukan anggota Polda atau polisi Polda Jawa Timur ya. Jadi saya tegaskan dan saya pastikan seperti itu. Dan kami juga sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jatim bahwa itu bukan anggota Polri. Sebelumnya Nenek Sinta mengaku gemas dan berorasi dengan adanya dugaan intimidasi. Memberikan contoh seperti kasus Aiman Wicaksono hingga budayawan Butet Kertarajasa yang diduga mendapat intimidasi dari aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dugaan intimidasi terhadap seniman Butet Kertarajasa kembali terjadi. Kali ini diduga akses komunikasi Butet dilumpuhkan hingga Butet tidak bisa berkomunikasi. Seniman Butet Kertarajasa mengaku saluran komunikasinya di telepon seluler dan aplikasi WhatsApp lumpuh. Informasi ini didapatkan dari unggahan melalui akun Instagram Butet Kertarajasa. Dalam unggahan itu, Butet menyebut komunikasinya dilumpuhkan dan jika ingin menghubunginya hanya bisa mengakses komunikasi melalui nomor telepon rumah dan istrinya. Unggahan Butet juga menuai reaksi di kolom komentar akun Instagramnya. Diduga, lumpuhnya akses komunikasi Butet ada kaitannya dengan intimidasi yang diterima jelang pertunjukan teater yang digarapnya. Meski polisi telah membantah melakukan intimidasi, namun Butet kecewa karena saat konferensi pers polisi tidak mengajak Butet dan kawan-kawan untuk klarifikasi. Sebelum acara berlangsung, sejumlah petugas kepolisian tiba-tiba datang dan meminta penyelenggara membuat surat pernyataan agar pertunjukan tidak menampilkan unsur politik. Selain perintah agar tidak menyinggung materi politik, surat tersebut juga mencantumkan komitmen penanggung jawab acara untuk tidak menyebarkan bahan kampanye pemilu. Butet dalam hal ini bertindak sebagai sutradara acara, menilai bahwa paksaan menandatangani surat itu adalah sebuah intimidasi. Seorang komika di Lampung diduga melecehkan nama Nabi Muhammad SAW saat mengisi kegiatan kampanye Capres nomor 1 Anies Baswedan Kamis lalu. Saat ini komika tersebut telah menjalani pemeriksaan di Polda Lampung. Video viral diduga menghina nama Nabi Muhammad. Ini diucapkan oleh komika Aulia Rahman dalam stand-up-nya di sebuah kafe di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Dalam materinya, ia mengatakan apa pentingnya arti sebuah nama seperti nama Nabi Muhammad yang jika dicek ada beberapa nama Muhammad di dalam penjara. Menyikapi kasus ini, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandar Lampung mengultimatum Aulia Rahman untuk segera menyampaikan permohonan maaf. Kalau sampai tidak ada niat baik kalian Aulia Rahman untuk minta maaf oleh tokoh-tokoh agama, maka saya, Ketua Forum Pondok Pesantren Bandar Lampung akan melaporkan resmi sebagai jalur hukum penistaan agama ini. Ini udah masuk delik penistaan agama. Terkait hal ini, Aulia Rahman memohon maaf kepada umat Islam melalui media sosialnya. Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru ini terkait dengan materi saya di acara Desak Anies. Di materi tersebut saya tidak ada maksud sama sekali menyindir Nabi Muhammad SAW.
Saya hanya bermaksud untuk menyindir orang yang sekarang ini memiliki nama Muhammad, cuman beberapa di antara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut. Aulia Rahman mengaku menyesali perkataannya serta meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan kepada siapapun yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu unit bus yang tengah terparkir hangus terbakar di Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Diduga kebakaran dipicu adanya percikan api dari bagian belakang mesin bus. Sebuah bus yang tengah terparkir hangus terbakar di Jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara, Sabtu siang. Peristiwa kebakaran ini berawal dari percikan api pada bagian belakang bus yang kemudian menyambar kabin bus. Dengan cepat, api merambat ke seluruh bagian bus. 4 mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Namun seluruh bagian bus tidak dapat diselamatkan karena kencangnya angin di lokasi kejadian. Keterangan yang kita terima untuk bus yang terbakar dalam keadaan berhenti, bisa parkir. Dalam keadaan parkir, diduga api bersumber dari dalam bus, yaitu dari objek di belakang, bangku paling belakang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Presiden Joko Widodo akan menindak tegas tindak pidana perdagangan orang terkait pengungsi Rohingya di Indonesia. Polisi telah menangkap sejumlah jaringan TPPO internasional terkait pengungsi Rohingya dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Membludaknya pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di sejumlah pantai di Provinsi Aceh kini menuai polemik. Sejumlah warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya, seperti yang terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Suka Karya, Kota Sabang beberapa waktu lalu. Aksi warga menuntut pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya berujung ricuh. Masa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Permasalahan banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang terkait semakin banyaknya jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia. Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Satreskrim Aceh telah mengungkap kasus penyelundupan WNA etnis Rohingya jaringan internasional. Polisi menangkap seorang warga Bangladesh yang diduga sebagai otak penyelundupan bernama Huson Bahtiar. Kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen, dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen. Kapolres Pidi menyebut tersangka membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya mulai dari 50.000 taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100.000 taka untuk dewasa atau sekitar 14 juta rupiah. Sehingga dari penyelundupan pengungsi Rohingya ini, agen bisa meraup keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan orang demo di depan gedung Kementerian Dalam Negeri mendesak PJ Bupati Banyuasin dicopot. Hani diduga melakukan nepotisme serta merubah struktur APBDP untuk kepentingan pribadi. Dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri Jumat siang, massa yang menamakan diri Corporation Anti-Corruption Agency dan juga Gerakan Pemuda Masyarakat Banyuasin menuntut Mendagri segera mencopot PJ Bupati Banyuasin Hani S. Rustam.
Hani diduga melakukan praktik nepotisme dengan menjadikan adiknya sebagai wakil Bupati Banyuasin tahun 2024 mendatang. Selain itu, Hani dinilai mencoba merubah struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2023 serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 untuk kepentingan pribadi. Kami akan mendatangi Istana Presiden untuk menyampaikan hal ini. Artinya apa yang kami sampaikan hari ini tidak didengar oleh Kemendagri. Ada tenggat waktu yang diberikan, Bang? Kami meminta kepada Kemendagri untuk segera mengambil dan mengganti PJ Bupati ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Paling tidak ya dalam 1 pekan ke depan kami harus mendapat kabar tentang proses pergantian ini. Setelah melakukan orasi dan negosiasi, perwakilan massa akhirnya diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kemendagri. Massa berharap Mendagri dapat merealisasikan tuntutan guna menghindari gejolak di wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Mantan jurnalis senior MNC dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palembang, Sumatera Selatan. Hoiri Ahmadi mencatat sejarah sebagai Hakim Ad Hoc pertama yang berlatar belakang jurnalis. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Fahmiron melantik Hoiri Ahmadi menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor PN Palembang kelas 1A khusus Sumatera Selatan. Diketahui Hoiri Ahmadi adalah salah satu jurnalis senior di MNC Media Jakarta. Dalam acara pelantikan dihadiri semua hakim, panitera, dan jajaran pegawai Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Palembang. Usai pelantikan Wakil Ketua PN Palembang kelas 1A khusus, Fahmiron mengatakan dengan bergabungnya Hoiri di PN Palembang, ia yakin dan percaya akan meningkatkan integritas serta kualitas putusan nanti. Dan percaya akan meningkatkan integritas dan kualitas putusan nanti. Karena beliau mungkin dari insan pers, banyak ilmu pengetahuannya di luar, sehingga apa-apa yang dia dapat di lapangan selama ini, karena labornya hukum itu adalah masyarakat. Orang pers selama ini sudah bergabung dengan masyarakat, sudah mencari ilmu di tengah-tengah masyarakat, tinggal dia menuangkan. Hoiri Ahmadi mengucapkan puji syukur atas pelantikan dirinya sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Pengadilan Negeri kelas 1A khusus Palembang ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Berlokasi di kantor cabang Jakarta MNC Finance bersama MNC Leasing, kembali menggelar Makan Durian Bersama. Mengusung tagline Makan Sepuasnya Bawa Pulang Suka-Suka, ribuan durian disiapkan pada Durian Vaganza tahun ini. Ajang ini menjadi persembahan untuk para mitra dan rekanan yang telah berkontribusi serta mensupport kinerja MNC Finance dan MNC Leasing selama tahun 2023. Kita kan tidak terlepas dari namanya kerjasama ya. Kita juga nggak bisa berdiri sendiri, pasti ada yang namanya saling support. Nah kebenaran makanya ini apresiasi buat teman-teman yang tadi saya sebutkan. Jadi tagline kami itu makan sepuasnya, bawa pulang suka-suka. Durian Vaganza yang diinisiasi MNC Finance bersama MNC Leasing ini juga untuk mempererat hubungan antar perusahaan, serta simbol keberhasilan dan kolaborasi kesuksesan bersama. Dari Jakarta, Aryadin Al-Afghani Nur, iNews melaporkan. Ingin menikmati desa Natal seperti di negara Eropa? Anda dapat berkunjung di salah satu bazar Natal yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penasaran? Berikut liputan selengkapnya. Memeriahkan perayaan Natal 2023, Pasar Keliling dan Tugu Kunstring Palace menghadirkan desa Natal selayaknya di negara-negara Eropa. Bertempat di kawasan Menteng, Jakarta, dengan mengusung konsep Christmas Market, event kali ini menyajikan beragam barang seni dan kuliner. Selain memberikan pengalaman belanja, di sini pengunjung juga dapat mengenal beragam produk UMKM. Iya, karena biasanya kalau pameran yang ini itu dia barang-barangnya itu kan yang lokal produk. Jadi kita memang UMKM lah. Jadi kita memang suka sih datang ke acara yang desainer lokal lah itu barang. Digelar pada tanggal 9 dan 10 Desember dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam, penyelenggara Bazar Natal ini berharap acara ini dapat membawa kehangatan dan kegembiraan untuk warga Jakarta.
Kita mengemas Christmas Bazaar ini serasa kita berada di Eropa. Jadi bazar di Eropa gitu yang kita kemas tiap tahun menjelang Natal. Kita adakan bazar-bazar food and beverage dan juga ada bazar non food and beverage yang bisa digunakan untuk gift nanti waktu Christmas ataupun New Year. Sudah makin penasaran? Jangan sampai ketinggalan, di sini Anda bisa mencari hadiah Natal dan Tahun Baru bagi orang terkasih. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Ya, Mas Gibran, selamat datang di Cempaka Putih. Cawapres Gibran Rakabuming Raka mendatangi buruh pelabuhan di Cilincing, Jakarta Utara. Buruh di pelabuhan di Cilincing, Jakarta Utara menyampaikan deklarasi dukungan, di mana dalam deklarasi tersebut turut dihadiri Cawapres Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda. Gibran dan Selvi juga tampak membagikan sejumlah buku tulis dan susu kepada ibu-ibu dan anak-anak di lokasi tersebut. Mas Gibran, selamat datang di Cempaka Putih. Nomor urut 3 menghadiri kuliah kebangsaan di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan Ganjar Pranowo langsung disambut antusias ratusan mahasiswa. Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menyempatkan berdialog dan menjawab pertanyaan dari para mahasiswa terkait permasalahan korupsi di Indonesia. Ganjar menilai perlu adanya tindakan lebih untuk memberantas korupsi, termasuk membuat lembaga KPK kembali independen. Cawapres nomor urut 1 melakukan kampanye di 2 daerah berbeda. Anies Baswedan berkampanye di kampung halamannya di Kuningan, Jawa Barat, sementara itu Caimin melaksanakan kampanye di Binjai, Sumatera Utara. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Anies Baswedan melakukan kampanye di Kuningan, Jawa Barat untuk memantau harga sembako. Selain itu, Anies juga mengunjungi rumah adat Kuningan yang masih terpelihara. Kunjungan Anies diterima oleh para ulama sepuh dan keturunan Eyang Hasan Maulani. Selain menyampaikan maksud kedatangan kepetilasan tersebut, kepada para ulama, Anies juga mohon didoakan dalam maju ke Pilpres 2024. Anies juga berkampanye di depan sekitar 3.000 pendukungnya, baik kader dari 3 partai pengusung maupun para simpatisan. Sementara itu, ribuan orang warga kota Binjai, Sumatera Utara antusias menanti kedatangan Caimin, calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 1. Kedatangan Caimin di gedung olahraga GOR Kota Binjai disambut atraksi kesenian tradisional. Caimin juga dikenakan pakaian